video sebelumnya. Gua sempat menanyakan kepada kalian yang menonton video itu. Apakah keistimewaan Melayu di Malaysia memang layak mereka dapatkan? Atau ini semua hanya rasisme yang sudah mendarah daging? Kali ini kita akan membahasnya. Kita awali dulu dengan mengenal Undang-Undang Keistimewaan Kaum Fadil Sarapan ini, di konstitusinya. Di dalam undang-undang di Malaysia terdapat sebuah undang-undang pasal 153, yang menyatakan pemberian jaminan dan hak-hak khusus untuk mereka yang mengklaim diri mereka sebagai etnis Melayu di Malaysia. Dan seperti apa undang-undang ini berjalan dan prakteknya di kehidupan di Malaysia. Jadi seperti ini. Undang-undang ini menuntut raja di Malaysia untuk mengistimewakan kaum Melayu. Seperti penetapan kuota untuk menjadi pegawai negeri, pemberian beasiswa, akses pendidikan, dan yang lainnya. Sebenarnya menurut gua secara universal, undang-undang ini cukup mulia, tapi dalam prakteknya, yang secara universal mulia, berubah menjadi diskriminasi yang dilegalkan undang-undang. Karena undang-undang ini patut dipertanyakan, contohnya dalam pemberian kuota beasiswa dalam pendidikan. Jelas ini tidak adil untuk orang Malaysia sendiri yang bukan dari kaum Melayu. Karena secara logis yang universal, seharusnya beasiswa diberikan kepada mereka yang layak mendapatkannya. Bukan malah dibatasi. Karena seharusnya sebuah beasiswa itu semisal investasi buat masa depan Malaysia itu sendiri. Dan sesuai logika yang universal, seharusnya beasiswa diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa terkecuali. Tidak peduli asal-usul kaum di Malaysia itu dari mana, mau itu dari China atau India. Jika hak-hak seperti itu dibatasi di Malaysia, dan kaum Melayu harus selalu didahulukan. Lalu kenapa mereka menuntut cinta yang sama dari kaum lain untuk Malaysia? Sedangkan pada prakteknya di lapangan, hak yang mereka dapatkan di Malaysia tidak sama. PBB pernah membuat peraturan untuk menghapus diskriminasi. Tapi seruan dari PBB ini ditentang abis-abisan oleh kaum Fadil Sarapan ini. Karena menurut mereka ini bertentangan dengan hak keistimewaan mereka. Satu hal yang menjanggal di benak gua adalah, kenapa semua ini masih berlangsung sampai sekarang? Dan kenapa orang-orang yang mengaku Melayu ini yang menginginkan mereka sebagai pemilik tanah yang derajatnya lebih tinggi dari kaum lain di Malaysia? Tidak melakukan sebuah gerakan untuk mengumpulkan semua Melayu di Malaysia untuk melakukan revolusi. Yang tujuannya untuk mengusir semua keturunan China dan India di Malaysia. Dan jika itu dilakukan, maka mutlaklah Malaysia itu jadi milik mereka saja. Karena toh sejak awal, mereka memiliki keyakinan bahwa Malaysia itu milik mereka saja, bukan milik kaum Cina dan India. Kalau gua sebagai penguasa di Malaysia gua akan melakukannya, mengusir semua orang Cina dan India di Malaysia. Setelah itu maka utuhlah Malaysia itu milik mereka saja, kaum lain tidak pantas berdiri, tinggal, dan mati di sana. Tapi pertanyaan gua itu masih belum terjawab. Kenapa kaum Fadil Sarapan ini dan pemerintahnya tidak mengusir kaum Cina dan India dari Malaysia saja? Bukankah tanah itu milik mereka, sebagaimana yang mereka klaim selama ini? Gua punya teori. Hasil bertapa di atas geladak dunia ini. Yang pertama, mustahil untuk kaum Fadil Sarapan ini, mengusir orang-orang Cina dan India dari Malaysia. Karena faktanya ekonomi Malaysia, digerakkan oleh kaum Cina. Terlihat dari daftar orang terkaya di Malaysia, tercatat kebanyakan dari orang-orang Cina. Mirip seperti di Indonesia. Di Indonesia pun, dari daftar orang-orang terkaya di Indonesia, juga dikuasai oleh keturunan Cina. Jadi mustahil mengusir orang-orang Cina dari Malaysia. Walaupun sebenarnya mereka bisa saja mengusir orang-orang Cina di Malaysia, tentu ekonomi akan sedikit tergoncang. Tapi kaum Fadil Sarapan ini kan sering mengaku bahwa mereka ini IQ tinggi, seharusnya semua itu tidak masalah. Mereka bisa memperbaikinya dengan mudah. Karena selama ini mereka hanya teriak-teriak di internet saja untuk mengusir orang Cina dari Malaysia. Seperti kasus bendera terbalik di jersey pebulu tangkis keturunan Cina di Malaysia kemarin. Kenapa hasil teori gua lumayan mengerikan seperti Malaysia harus melakukan revolusi untuk mengusir kaum Cina dan India di Malaysia? Setelah gua memikirkannya, dan mengambil kesimpulan, semua ini tidak masuk akal. Coba bayangkan ada sebuah kaum yang merasa layak diistimewakan dari kaum lain, tapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintahnya atau masyarakat itu sendiri untuk memutlakkan peraturan keistimewaan itu, dengan cara mengusir saja kaum Cina dan India di Malaysia.
Karena sebagian orang Malaysia juga menginginkannya khususnya dari kaum Fadil sarapan ini. Dan kenapa pengusiran itu juga mustahil terjadi? Mungkin sebagian kaum Fadil sarapan ini juga ingin melihat kaum Cina dan India di Malaysia sebagai warga kelas 2. Yang ada di bawah telapak kaki mereka, sepertinya mereka menikmati hal itu. Mereka ingin dikagumi, mereka ingin terlihat besar, mereka ingin terlihat berkuasa di atas kaum lain, mereka ingin terlihat hebat. Dan untuk mewujudkan hal itu, mereka sampai menjilat kaki Indonesia, dengan mengklaim bahasa Indonesia, mengklaim penuturnya, mengklaim budayanya, mengklaim apapun yang bisa mereka banggakan di hadapan kaum Cina dan India. Karena sejatinya mereka tidak punya apa-apa yang bisa mereka banggakan. Dengan semua ini bukan berarti Indonesia sebuah negara suci, yang tidak ada isu perkaumannya, atau tidak adanya isu rasisme, ataupun tidak adanya bentrokan antar kesukuan. Hal itu masih ada. Bahkan catatan dunia masih menempatkan Indonesia di urutan ke-14 negara rasis. Di bawah Amerika. Tapi bisa kalian bandingkan sendiri, tingkat kerasisan di Indonesia dengan di Malaysia jauhnya sangat terasa. Malaysia menempati urutan kedua di dunia di bawah Afrika Selatan. Rasisme dan apartheid di Malaysia bukan sebuah ilusi. Yang akan tetap ada di Malaysia, sampai alien menyerang bumi. Mereka tidak bisa menghindar dari ini. Karena mereka memang menginginkannya. Ini keinginan mereka, keinginan untuk melihat warga negara Malaysia yang lain, dari kaum lain, sebagai warga negara kelas 2. Ini keinginan dari hati mereka yang paling dalam, dari ambisi mereka, dari keegoisan mereka, dari arogansi mereka, dari ketakutan mereka, dari rasa ketidakpercayaan diri mereka. Dari rasa angkuh yang muncul untuk menutupi kelemahan mereka. Dari jiwa mereka, dari sel yang membentuk mereka menjadi mirip seperti manusia. Pada akhirnya, gua ingin melihat kehancuran Malaysia yang mereka ciptakan sendiri.